ثم الحسن والحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفتى أراد النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم المؤلف الكتاب المشهور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله أدام النفع به وبكم في الدارين آمين. قال اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناديك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Kita masih membicarakan masalah zakat. Kemarin sudah sampai kepada syarat-syarat wajibnya zakat. Ada 4. Satu yang sudah dijelaskan adalah hurriyatun. Saat orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang yang merdeka. Jadi kalau budak dia tidak wajib zakat. Kalau zakat fitrah berarti dikeluarkan sama tuannya. Sekarang walau li muba'adin. Jadi budak itu tidak wajib mengeluarkan zakat sekalipun budaknya itu budak muba'ad. Budak muba'ad artinya separuh dia masih jadi budak, separuhnya lagi dia orang merdeka. Sebagaimana saya jelaskan kemarin, karena si budak ini dimiliki oleh 2 orang. Yang seorang mengatakan, udah, kamu saya merdekakan. Nah yang satu belum. Berarti budak ini separuh dia orang merdeka, separuhnya dia budak. Nah jadi dengan kata lain, berarti dia bisa mencari nafkah, bisa mencari duit ketika bagian orang merdeka. Katakanlah kalau seminggu itu ada 7 hari atau 6 hari, yang 3 hari dia berkhidmat sama tuan yang belum merdekakan, 3 harinya adalah milik dia, nanti suruh merdeka, dia bisa nyari duit tuh. Nah, jadi meskipun atau sekalipun dia budaknya budak muba'ad, tetap dia tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Jadi dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Fala zakat ala raqiqin, maka tidak wajib zakat terhadap seorang budak walau mukataban, sekalipun budaknya itu adalah budak mukatab. Jadi budak mukatab artinya budak yang sudah dijanjikan sama tuannya. Ya, silakan kamu cari duit. Nanti kalau duit kamu sudah banyak, kamu urus diri kamu. Waktu itu saya beli kamu 100 juta umpamanya. Nah, dengan duit dan
walaupun itu budaknya budak mukatab, artinya sudah bisa dia mencari duit, tetap dia tidak wajib mengeluarkan zakat, tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena syarat untuk mengeluarkan zakat itu atau wajib zakat itu adalah hurriyah, merdeka. In milkul mukatabi dhaifun, karena kepemilikan budak mukatab itu adalah lemah. Ya, kalau orang merdeka itu full milik dia, duit dia semua. Kalau dia dapat gaji, dapat keuntungan. Tapi kalau masih namanya budak, biar dia budak mukatab, dijanjikan sama tuannya, itu kepemilikannya dikatakan dhaifun. Ya, gitu. Wa ghairuhu, ya, milkul mukatabi atau wa ghairihi la milka lahu, sementara budak-budak yang lain nggak ada miliknya sama sekali. Budak mukatab masih bisa dinyari duit. Budak mubahat juga separuh merdeka, separuh budak masih bisa nyari duit. Tapi yang lain-lain, ya, budak yang lain itu sama sekali nggak bisa nyari duit. Kenapa? Memang dia peluru di rumah tuannya, dia melayani tuannya, apa yang perintah tuannya dia kerjain. Nah, begitu. Ya, jadi kalau yang mukatab dan mubahat saja kepemilikannya lemah, apalagi budak-budak yang lain. Ya, yang kemarin saya sebutkan itu, ya, ada beberapa budak seperti umul walad, seperti kemarin dikatakan ada berapa kemarin, ada beberapa ya budak itu semua adalah ya termasuk yang lemah, tidak ada kepemilikan, ya, tidak ada kepemilikan sama sekali. Apa mana itu ya, budak itu ada al-hurri, ada al-qin, mudabbar, mukatab, mubahat. Ya, mudabbar itu artinya dia sama tuannya, kalau ntar saya meninggal kamu merdeka. Ya, umul walad itu dia apalagi itu, ya, yang kata mana-mana. Nah, berarti dia punya apa-apa. Maka dikatakan wa ghairihi, ya, la milka lahu. Fa in ajazal mukatabu sara ma biyadihi li sayyidihi. Kalau budak mukatab, budak yang di itu perintahkan untuk mencari uang untuk menebus dirinya nanti, kalau dia lemah, jadilah apa yang ada di tangannya itu, ya, li sayyidihi, ya, untuk tuannya. Ya. Jadi itu semua uang si budak tadi dipegang sama tuannya, ya, bisa ini karena dia memang dia masih muda, hanya dijanjikan kalau kamu nanti sudah punya uang sekian, mau bayar, nanti mau merdeka. Nah, sekarang dia punya duit berapa puluh juta umpamanya, ya, sementara dia masih muda, maka dia belum nggak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, kenapa? Karena tuannya itu dipegang sama tuannya. Belum lunas lah gitu ya? Hah? Belum lunas. Iya, belum lunas. Kalau belum lunas nanti berarti dia orang merdeka. Nah, nanti kalau dia merdeka baru kewajiban. Wa batudi'a hauluhu min hina idin, dan dimulai haulnya dari ketika itu. Jadi ketika dia belum merdeka, dia masih budak tapi dijanjikan sama tuannya, kalau sudah memiliki uang 100 juta serahkan ke saya, mau merdeka. Nah, ini katakanlah uangnya sudah hampir 100 juta, ya. Padahal kan kalau orang punya uang 85 juta aja udah wajib zakat, karena ya ukurannya adalah emas 85 gram. Kalau segram 1 juta berarti kan 85 juta. Dia udah hampir 90 juta. Ya, nah itu kan udah kewajiban zakat. Karena dia belum sampai 100, yang belum bisa bayar tuannya, maka dihitung haulnya dari situ tuh, ya.
Ya, dari situ, dari ketika dia sudah sampai punya uang 85 juta. Ya, dari situ dah tuh. Tapi uang itu masih sama tuannya. Ya. Nah, nanti kalau kapan dia punya uang 85 juta, ya, kan dia kumpulin dari awal kan, dari 2 juta, 3 juta, dari awal udah berapa tahun dah. Pas 85 juta, katakanlah Januari 2021, nah itu mulai deh. Sampai 2022 Januari berarti dia berbagi berzakat. Ya, jadi haulnya dimulai ketika dia mencapai nisab, sementara uangnya masih sama tuannya. Ya, gitu. Wa in ataqa atau wa in utiqa ubtudi'a hauluhu min hini itqihi. Dan jika dia sudah dimerdekakan sama tuannya, maka dimulai haulnya dari ketika dia dimerdekakan. Ya, begitu. Nah, jadi umpamanya uangnya itu katakanlah udah banyak deh. Ya, udah banyak. Mereka kamu karena uang kamu sudah 100 juta sebagaimana yang saya harapkan. Nah, sementara uangnya masih lebih dari 1 nisab. Ya, mungkin dia uang sampai 200 juta gitu ya. Oh, kerja apaan? Udah lama kerja itu gitu ya. Biasanya orang kalau udah begitu kan lihat kerja itu siang malam, ya. Kenapa? Untuk mencapai target. Kan kayaknya kagak enak banget ya, kita bisa bayangkan kagak enak banget jadi budak. Jadi pembantu aja rasanya udah capek, nah, lagi tidak. Ya, makanya kan kita dikit-dikit kalau marah begitu budakan, ngapain kerja? Budakan, nah, kan gitu. Kalau jadi budak maksudnya, ya. Jadi akhirnya uangnya banyak. Nah, kalau dia sudah diperdekakan, maka hitungan mulai haul itu dari sejak dia merdeka. Pas diperdekain, uangnya itu ada berapa? Ada 100 juta. Nah, tunggu tahun depan. Ya, kapan diperdekain? Diperdekain tanggal 25 bulan Juni tahun 2021. Tanggal 25 Juni 2022, nah dia wajib zakat. Ya, kalau memang uangnya masih mencapai ya 85 juta. Jadi 85 juta itu artinya standar emas. Ya, 85 gram. Ya mungkin nanti yang namanya harga emasnya naik turun, tapi kalau turun kayaknya agak bisa naik terus. Ya, gitu. Ya, sekarang 1 gram katanya 1 juta, bisa jadi 2-3 bulan lagi naik itu bisa 100, bisa 1 juta, 10.000, naik terus dia. Ya. Kan dia udah punya 100 juta. Kan buat bayar tuannya itu 85 juta. Berarti dia udah tinggal keluarnya tinggal 15 juta. Apakah dia masih bayar awal atau enggak? Itu belum sampai haul. Dia udah bayar nih 100 berapa katakanlah. Kan tuannya minta 100 juta, dia uangnya udah 125. Dibayar 100 ke 25 tuh. Nah, itu kapan mulai menghitung haulnya? Ketika nanti ya, nah itu kan memang belum ada nisab ya, belum nisab ya. Nah, nanti kalau pas dia udah merdeka, sudah 1 nisab ya, apa 1 nisabnya itu ya, 1 nisab itu artinya ukuran minimal bulan apa, itu udah dihitung dari situ mulainya ketika dia merdeka ya, gitu. Katakanlah 2-3 bulan mencapai dapat 5 juta, nah bulan apa tuh? Dihitung aja dan andain ya, di kalender ya, dicontreng begitu. Itu yang pertama. Jadi kita masih bicara masalah syarat yang pertama. Yang kedua, wa islamun, ya, yaitu beragama Islam. Wa innamal fardu ala man aslama, itu kata Ibnu Islam gitu ya, bukan man aslama. Hurrin muayyanin wa milkin tammaman fi ibilin wa baqarin wa aghnama bi syarti haulin wa nisabin wa istiyama. Jadi yang pertama adalah Islam. Wa innamal fardu ala man aslama. Jadi syarat wajib zakat itu adalah orang Islam. Fala zakata ala kafirin asliyin. Maka tidak diterima zakatnya orang kafir asli. Ya. Karena dia belum memenuhi syarat. Orang kafir asli artinya memang betul-betul dari awalnya asli kafir. Karena ada juga kafir yang murtad, awalnya di Islam, kemudian keluar dari Islam ke murtad. Ya, ini kafir asli, fala zakata, maka tidak terima zakatnya. Jadi kalau umpamanya tidak ikut-ikutan keluarin zakat, itu tidak terima. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat.
Karena syaratnya wajib zakat adalah Islam. Dan dia atau dia kaya banget. Ya orang non Islam kaya banget. Karena tetangga dia banyak orang Islam, dia benar zakat, dia belum keluar zakat dan ya. Nah itu tidak diterima. Ya artinya tidak ada pahalanya. Di mana artinya apa? Annahu la yalzamu bi adaiha. Ya. Nah, seperti katakan bi annahu la yalzamu bi adaiha. Di sini artinya fala yunafi annaha talzamu min haitsu innahu yu'aqabu 'alaiha fil akhirah. Ya. Itu artinya maka tidak menafikan, ya, kalau diartikan fala yunafi annaha talzamuhu min haitsu annahu innahu yu'aqabu 'alaiha fil akhirah tabiat tabaqiyatul furu', ya, maka tidak menafikan bahwasanya kewajibannya min haitsu innahu yu'aqabu 'alaiha, ya, fil akhirah, gitu. Jadi artinya dia tidak diterima zakatnya, ya, karena dia belum Islam. Tetapi kalau begitu berarti kan kita biasanya gitu. Berarti kalau dia tahu wajib zakat nggak dosa dong, ya. Oh, tetap dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mengeluarkan zakatnya tidak diterima, ya, dan memang tidak memenuhi syarat, bukan berarti kalau begitu dia bebas, bukan, tetap dia akan mendapatkan sanksi, yaitu aqabu fil akhirah, mendapat siksa di akhirat nanti. Jadi dikatakan di mana annahu la yalzamu bi adaiha, ya. Kemudian wala qada'iha, dan orang itu tidak wajib mengqadanya kalau dimasuk Islam. Katakanlah umpamanya ada orang non-Islam udah umur 40 tahun. Pas 40 tahun dia memeluk agama Islam. Kan yang dikatakan mukallaf itu kan katakan kalau laki-laki umurnya berapa ya? Sekitar 15 tahun ya. Kalau umurnya 40 tahun berarti 25 tahun yang lalu ya dia sudah berkewajiban tuh. Ya, sudah balik artinya. Nah, ketika dia masuk Islam, apakah dia kodoin zakatnya itu selama 25 tahun itu? Karena dia sudah bisnis dari umur 15 tahun. Ya. Nah, itu dikatakan tidak dizakati, tidak dia kodokan, termasuk juga sholatnya, ya dia tidak kodokan. Katakan wala qada'iha kas-shalat wa shaum, dan dia tidak kodokan zakatnya itu ketika dia masuk Islam seperti sholat dan juga puasa. Gitu. Kalau dia belum agama Islam. Ini kafir asli, ya. Ya wala yalzamu bi adaiha, tidak wajib dia melaksanakannya, karena kalau dia laksanakan juga tidak diterima. Dan kalau dia masuk Islam dia tidak wajib qadain itu zakat, ya sholat dan puasanya. Naam, in lazimathu nafaqatu raqiqihi wa qaribihi wa zawjatihi al-muslimina lazimathu zakatu fitratihim kama sayati. Ya. Kemudian dikatakan sini, ya, jika in lazimathu nafaqatu raqiqihi, jika seorang menanggung nafkah budaknya. Jadi ada tuan, dia kan berkewajiban menanggung nafkah budaknya itu, atau kerabatnya, atau istrinya. Seorang suami berkewajiban menanggung nafkah istrinya, ya, yang Islam. Lazimatu zakatu fitratihim kama sayati, maka wajiblah orang yang berkewajiban memberikan nafkah itu untuk mengeluarkan zakat mereka. Budak itu kan tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi tuannya wajib mengeluarkan zakat fitrah buat siapa? Buat budaknya. Begitu. Seorang bapak, seorang ibu, siapa yang berkewajiban memberikan nafkah? Anaknya. Anaknya. Maka anaknya itu berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk bapak dan ibunya. Anak kita yang kecil, ya, anak kita yang kecil, yang berkewajiban mengeluarkan zakat siapa? Kita. Maka kita wajib mengeluarkan zakat anak kita yang kecil. Nah, anak kita dewasa. Anak kita yang dewasa bukan kewajiban kita sebagai orang tua mengeluarkan zakat buat anak itu.
Dia sudah dewasa, dia berkewajiban keluar zakat sendiri. Nah sekarang bagaimana kalau seorang bapak mengeluarkan zakat fitrah buat anaknya dewasa? Boleh, asalkan kasih tahu anaknya, biar anaknya niatin. Kepon, ini bapak udah keluarin zakat fitrah nih, mau Ustaz Sarudin dia At-Taqwa, ya kamu buat kamu, iya pak, jadi niatin. Karena kalau nggak dikasih tahu dia nggak niatin kan? Nah gitu. Nah jadi artinya orang yang berkewajiban memberikan nafkah, maka dia berkewajiban memberikan zakat fitrah. Orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada orang lain, maka tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang itu. Umpamanya, kita punya bapak, punya ibu, yang berkewajiban mengeluarkan zakat siapa? Kita. Maka kita tidak boleh mengeluarkan zakat buat ibu di bawah kita. Maksudnya apa? Bukan zakat fitrah dan zakat yang lain. Zakat harta nih 25%. Poin banyak, udah nih buat fakir miskin, juga buat bapak, buat ibu. Gak boleh. Kenapa? Karena bapak itu adalah kewajiban kita untuk memberikan nafkahnya. Jadi kesimpulannya, orang yang berkewajiban memberikan nafkah, ya, maka orang itu berkewajiban memberikan zakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah buat orang itu. Dan orang yang ditanggung oleh orang itu, maka orang itu tidak boleh menerima zakat dari katakanlah si anak ini. Kecuali umpamanya bapaknya sebagai tentara perang dikirim ke medan perang, ya gitu, maka anak boleh memberikan zakat kepada bapaknya karena bapaknya sekarang kondisi sebagai pejuang, atau bapaknya terlibat hutang, ada yang ghanimin, maka anak boleh mengeluarkan zakat kasih bapaknya. Pak, ini zakat buat bapak, buat bayar hutang, boleh. Tapi kalau begitu bukannya tentara pulang, bukannya orang yang berhutang, maka anak nggak boleh mengeluarkan zakat ngasih bapaknya, ya nggak boleh. Kenapa? Karena bapaknya itu bukan anak, gitu, ya. Jadi nggak boleh. Nah, jadi disitu katakan orang yang berkewajiban memberikan nafkah, ya seperti budaknya, kerabatnya, istrinya yang muslim, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah mereka. Karena saya ini nanti akan jelaskan pada bahasan berikutnya. Ada ungkapan gitu, man yajibu nafaqatuhu yajibu fitratuhu. Siapa yang wajib memberikan nafkahnya, maka dia wajib memberikan fitrahnya. Wa man yajibu nafaqatuhu, dan siapa yang wajib memberikan nafkah, la yajuzu i'ta'uz zakati ilaihi. Enggak boleh dia mengeluarkan zakat kasih orang yang wajib dia untuk memberikan nafkahnya. Illa idza kana ghaliman aw mujahidan fi sabilillah. Kecuali kalau orang itu orang yang berperang, yang mujahid, atau orang itu punya hutang, boleh. Ya. Karyawan. Jadi kalau karyawan kan kita gaji, ya. Karyawan kita gaji, karena kita gaji maka kita tidak berkewajiban untuk berikan nafkah dia kan, ya kan? Nah maka zakat fitrah itu kewajiban dia sendiri masing-masing, ya gitu. Jadi karyawan, ya pegawai segala macam. Jadi kalau ada karyawan, kalau bicara masalah karyawan punya hutang sama tuan, ya kata tuannya, nanti saya akan keluarkan zakat pada kamu untuk bayar hutang kamu pada saya, ya. Nah ini pekerjaan semacam ini tidak sah. Ya katakanlah saya jadi karyawan 2 orang, dia punya hutang ke saya ngomong dia, kamu jual hutang kan saya, iya, nanti saya keluarkan zakat kekayaan saya berikan pada kamu untuk bayar hutang kamu. Gak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena di situ saya belum memberikan dan dia belum menerima. Padahal dalam ayat dikatakan, ya wa atuz zakata, berikan, itu belum diberikan. Dan juga khudz min amwalihim shadaqatan, ambil, dia belum ambil. Ya, kalau kita udah aja kayak kasih zakat dia. Nah, setelah kita kasih zakat menjadi miskin, kita diberi hutang jadi masalah. Ini enggak diomongin gitu, ya. Nah, itu boleh. Paling gini, dia punya hutang. Kamu punya hutang kan ke saya? Iya. Udah, untuk bayar hutang saya kepada saya, kamu hutang orang lain. Ntar dari hasil kamu hutang orang lain bayar ke saya.
ketika dia ngutang orang lain berarti dia golimin. Maka saya boleh keluarkan zakat buat dia. Dia golim. Dan dia ngutang orang lain buat bayar ke saya, jadi boleh. Ya, jadi masalah zakat pada karyawan semacam ini. Jadi karyawan itu bukan tanggungan kita, ya bukan kita yang memberikan nafkah. Ya kalau umpamanya dia mungkin dikasih makan siang segala macam, itu kan sekedar dia makan siang. Yang dikatakan wajib berikan nafkah, yaitu semuanya ada, bukan makan siang doang. Siang, malam, sarapan, ya pakaiannya kayak kita orang tua kita. Kalau orang tua kita udah bisa ngapain kan kita ya kasih tempat dia buat menenduk, makan, minum, pakai segala macam. Bukan sekedar makan siang doang. Kalau kayak karyawan di kantor gitu kan ya. Nah itu dikatakan apa tadi? Wa amma wujubu zakatil murtadi mauqufun kamilkihi. Adapun kewajiban zakat orang yang murtad yang awalnya Islam kemudian keluar dari Islam, maka famauqufun yaitu terhenti. Jadi katakan kewajiban mengeluarkan zakat ya apa namanya orang murtad itu terhenti. Kewajiban mengeluarkannya terhenti. Tetapi kewajiban apa namanya itu kelanggengannya itu tidak terhenti. Coba ulangi, saya ulangi. Ada orang Islam, kemudian dia keluar dari Islam, namanya murtad. Itu kewajiban mengeluarkan zakat terhenti. Kenapa? Karena dia ke Islam. Tapi kewajiban kelanggengan, ya, kewajiban kelanggengan, terus menerus dia apa namanya mengeluarkan zakat itu terus, dia masih ada. Kewajiban kelanggengan kewajibannya masih ada, masih terus. Jadi yang ada itu adalah kewajibannya, sedangkan kewajiban mengeluarkannya terhenti. Ya. Nah, artinya apa? Artinya apa? Karena kelanggengan kewajiban itu masih ada, artinya di akhirat dia kena sanksi. Ya, sekian tahun dia murtad dia kena sanksi, dapat siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Jadi yang terhenti itu adalah kewajiban mengeluarkan, sedangkan kewajiban kelanggengannya tetap masih ada. Mudah-mudahan paham apa yang saya katakan ini. Ya, tetap dia berkewajiban, tapi dia tidak sah mengeluarkan zakat seperti sholat. Terhenti kewajiban sholatnya, tapi kelanggengannya ya, terhenti mengerjakannya, tapi kelanggengan kewajiban tetap ada. Dia menanggung kewajiban, ya. Tapi untuk melaksanakannya tidak diterima. Nah, itu orang murtad. Ya, jadi dia, nah, artinya kalau dia balik lagi ke Islam, berapa lama dia murtad? Wajib dia kodoin untuk puasanya. Katakanlah 3 tahun. 3 tahun kali berapa? 12 bulan, gitu ya. Kali 5, kali ini udah kodoin semua tuh sholatnya. Berarti puasanya 3 tahun wajib kodoin. Tapi kalau orang kafir asli, enggak. Di masuk Islam, dia nggak wajib kodoin dengan yang di depan tadi. Nah kalau orang murtad, begitu dia Islam, kodoin sholatnya, kodoin zakatnya, kodoin puasanya. Nah, jadi yang terhenti itu apa? Kewajiban meluarinya. Sedangkan kewajibannya masih langgeng, masih tetap ada. Ya, masih ada. Jadi dikatakan situ, wa apa wujubu zakat murtad fa mauqufun kamilkihi, seperti kepemilikan. Kepemilikan orang murtad itu wajib dibunuh, maka harta itu dimiliki oleh orang Islam. Jadi dia nggak milik apa-apa, ya orang murtad. Wa ta'ayyunu malihi. Nah, sampai sebelumnya. Ya, jadi memang uraian yang panjang lebar sehingga baru kembali sudah habis ya. Karena saya mau baca yang kedua, insyaallah nanti kita lanjutkan, yaitu wa ta'ayyunu malihi. Sekarang tanggal 25 ya. Bisa jam berapa sekarang? Jam 7 lewat 4 ya? Lewat 5. Baik, masih ada 10 menit. Kita masih berbicara bertransaksi dengan cara riba kemarin. Sekarang yaitu
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu mempunyai 70 pintu dosa. Banyak, buat satu. Aisaruha, dosa yang paling ringan, yang paling enteng, dan 70 itu mislu ayyadihar rajulu ummahu, seperti dosa seorang anak ngawinin ya ibunya. Ngawinin maksudnya bukan mengawinkan, dikawinin menjadi bini, ibunya jadi bini. Kayak apa tuh dosanya kan? Tapi itu yang teringan dari 70 pintu dosa riba. Yang paling ringan seperti seorang anak laki-laki ya jadiin istri siapa? Ibunya jadi istri. Gitu. Ini udah zaman edan kali kalau seorang anak memperistri ibunya ya. Itu dosa yang paling ringan, yang paling enteng tuh dari 70 pintu dosa. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Rasulullah bersabda, arba'atun haqqun 'alallahi. Ada empat golongan di mana Allah berhak alla yudkhilahumul jannah. Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ada 4 golongan di mana Allah berhak untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Wala yudhiqahum na'imaha, dan Allah berhak untuk tidak memberikan perasaan nikmatnya surga. Ya, masuk ke surga juga tidak, mungkin rasa nikmat aja gitu kan. Biar ke surga ada perasaan nikmat, enak enggak juga. Ya, siapa itu 4 golongan tadi? Mudminul khamri, orang yang terus-menerus minum khamr, enggak berhenti. Ya, susah dilarangnya, susah dicegahnya. Ya, minum lagi. Satu, mudmin, terus-menerus. Kemudian wa akilur riba, yang kedua orang yang memakan riba. Yang keempat wa akilu malil yatimi bighairi haqqin, orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak. Jadi dengan kalimat bighairi haqqin, tanpa hak, kalau yang memang hak, memang yang layak, pantas boleh. Umpamanya ada orang yang memang kerjaannya menyantuni anak yatim, artinya dia ada hati lah di panti asuhan anak yatim. Ya, dia yang cari uang segala macam, ngajarin. Ketika nanti ada orang yang anak yatim, kemudian si orang ini yang mengasuh itu makan bersama di situ. Nah, itu hak namanya. Boleh. Asal jangan sumbangan buat anak yatim dijadikan buat kekayaan dia, dibeli motor, beli mobil. Ya kalau motor itu buat ngantar anak-anak mungkin sekolah yatim, atau mobil ya anak yatim di sekolah jauh boleh, dibeli mobil jauh. Tidak, buat dia jalan-jalan sama istrinya sama anaknya, anak yatim maka pernah diajak kemana-mana. Itu namanya bighairi haqqin. Jadi artinya boleh pengasuh anak yatim makan dari harta anak yatim, tapi yang hak, yang kurung lah, yang sewajarnya lah gitu. Ya makan, yang minum bersama gitu ya. Nah, seperti di situ ada satu jam tuh. Ya usah hujan, nah dia ngajarin anak-anak. Kemudian kalau ada sumbangan di mana dia datang sana, dia itu artinya boleh datang situ. Ya, itu rumah dari Pak Rohim, itu rumah yang bangunin. Pak Rohim yang suka ngasih anak yatim, Pak Rohim yang bangunin. Jadi bukan urusan hujan suruh tinggal sini dah, gitu ya. Nah, jadi dengan mereka bisa bilang boleh tuh dia makan, ya yang sewajarnya lah gitu. Itu namanya bihakim. Dan yang keempat wal aqu liwalidayhi, orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Itu besar tuh, berat itu siksanya tuh orang yang durhaka orang tua. Karena digolongkan 4 ini. Ya, dosanya sama. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, adzahabu bidzahabi, emas dengan emas, jual emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum dengan gandum. Wasyairu bis syairi, tepung dengan tepung. Wat tamru bit tamri, korma dengan korma. Wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Mataran binisrin, sama jenisnya. Wasawaan bisawain, sama banyaknya.
Ya, dan biarin satu waktu dalam penyerahannya, ya, itu menjadi masalah. Jual emas dengan emas sama, ya, deramannya perak dengan perak, beras dengan beras sama, ya, penyerahan juga bareng, dia serahin. Ya mungkin kali ada orang yang namanya bungkus banget makan beras ini, kayak gue pengen makan beras tangga, bukan sama dia, ya, gitu. Nah, jadi kalau sama timbangannya, sama literannya, ya, jadi sesama penyerahan itu bareng, itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau berlebih. Emas 10 gram dengan 11 gram, ya kan? Perak umpamanya 10 gram dengan 11 gram, gitu. Atau beras 10 liter dengan 11 liter. Gitu. Nah, jadi di situ dikatakan harus sama. Wa idza ikhtalafat hadhil asnafu, kalau berbeda macam-macam yang disebutkan tadi, fabi'u, ya, maka jual belilah kamu, silakan. Emas sama perak, ya, emasnya umpamanya 5 gram, peraknya 10 gram. Ya karena beda jadi masalah, memang nilainya itu beda kan, gitu. Beras sama jagung, beras 10 liter, jagung 12 liter, lebih kali bakal beras sih, beras macam-macam kan. Jadi kalau berbeda, yang nggak boleh itu kalau sama, yang kemudian berbeda timbangannya atau leterannya itu nggak boleh. Kalau berbeda jenisnya, maka nggak jadi masalah, berbeda leteran dan timbangannya. Wa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan jual beli bagaimanapun caranya yang kamu mau, yang kamu miliki, dan kamu apa kehendaki. Nah, syi'tum. Idza kana yadan biyadin, kalau itu memang satu waktu dalam penyerahan. Kan setiap lebaran ada yang jual uang dan 100 dan 110 berarti waktu itu kayak sama kayak di terminal recehan itu kan ya. Iya, itu pasti kalau mau 10.000 paling 9.000 recehan butuh. Ya lebaran juga ya. Ada ya? Itu iya sama tuh. Maka saya kalau kan uang musola banyak tuh yang kalau dihitung 2.000 ribuan itu Basri, Munono yang dengan Majikan bisa apa? Yang itu uang Bayani itu punya Iqbal 500.000, nggak dikurangin. Padahal kan yang nyusun aja udah lama banget kan. Ya pakai dilurusin dulu. Saya kadang-kadang marah-marah. Dalam desain orang nggak pernah pergi ke bank kali ya. Kalau di bank itu kalau nyusun duit, kalau kepala, jangan ini kepala itu balik sono. Itu nggak dibenerin, coba tanya Mas Subur. Ya, kayak ini. Mungkin nggak baca kali. Ya ini udah bagus sih, rapi. Begitu saya lihat, ya berantakan yang ini. Pala Pak Karun sini, yang satu di sini ke Bukono. Harus sama semuanya gitu. Saya pilih beresin lagi. Kagak tuh, gak ada uang beres, kagak ada. Tanya pas Ibu Sukma, Basri, Bayani, itu anaknya si Kirulma. Itu urusan ibunya Iqbal itu udah tak pernah berani banget 500.000 itu. Enggak, emang nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu namanya berkurang lebih, ya nggak boleh itu. Memang kadang-kadang, kalau begitu wah untung nih dong. Nah berarti lo jual beli duit, nggak boleh. Ya itu yang terlibat justru itu gitu, ya. Nah di situ kita saling bantu. Kita bantu tukang warung, nah susah jadi recehan, ya. Kemudian tukang warung juga kita, karena kalau recehan mulu rumah jadi sempit, nyempitin kotak. Nah kalau langsung 1.000 kan jadi ringan, jadi saling di situ keuntungannya, bukan keuntungan berupa materi atau nilai gitu ya. Ya udah saya pokok bayian alaihi salatu wasallam, insyaallah dilanjutkan sampai situ, ya. Jadi kita yang wajar-wajar aja lah, jangan untung ke seberapa, nanti siksaan berat dari Allah Subhanahu wa taala itu kita khawatirkan ya. Baik para jamaah, karena waktu sudah habis, mari kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang menyumbangkan hartanya di mushola kita ini, dan mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita sudah meninggal dunia, tempat kita menjadi kondisi sebaik-baiknya. Kemudian teman-teman kita yang sudah meninggal dunia juga Allah Subhanahu wa taala terima ibadahnya. Yang lagi pada sakit ini kawan-kawan kita banyak katanya di RT 4 ya. Yang di mana-mana juga lagi pada sakit, mohon Allah SWT penyakitnya. Ini ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صراط الذين